Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan kita. Pujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Yang dimaksud dengan tanda oleh orang Farisi ini apa sih sebetulnya? Karena Tuhan Yesus sendiri menjawab bahwa angkatan ini meminta tanda. Dan aku berkata kepadanya bahwa angkatan ini sekali-kali tidak diberikan tanda. Padahal kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia diutus, dia sudah bersabda dan juga membuat banyak mujizat. Bukankah pada saat dia membuat mujizat ini, dia juga membuat istilahnya angkatan dari orang Farisi itu juga melihat tanda. Lalu tanda apa sebetulnya yang mau diminta oleh orang-orang Farisi ini? Sebetulnya orang-orang Farisi ini itu meminta tanda supaya mana sih bukti bahwa engkau itu adalah utusan Allah? Manalah bukti bahwa engkau itu adalah anak Allah? Mana bukti bahwa engkau itu adalah memang yang berkenan di hadapan Allah dan mempunyai hak atau wajiban untuk mewatakan setiap kehendak Tuhan? Orang Farisi minta bukti itu. Karena bagi orang Farisi bahwa orang yang menjadi guru itu haruslah misalnya lulusan dari salah satu guru yang dia hormati. Lalu diresmikan oleh guru itu bahwa anak muridnya sudah menjadi guru. Lalu kalau dia bisa membuat suatu mujizat, pasti ini adalah ada satu semacam segel atau tanda atau cap dari Allah. Mana buktinya? Nah, ibu bapak saudara terkasih, Tuhan Yesus sebetulnya dengan dia membuat mujizat, dia bersabda dengan kuasanya. Dan juga banyak orang-orang yang berkomentar yang lain yang mengatakan bahwa guru ini berbeda cara mengajarnya dengan guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain hanya menghafalkan ayat-ayat, mengulang-ulang ayat-ayat. Sedangkan Tuhan Yesus lebih dia memperlihatkan wibawanya. Dia mempunyai suatu kuasa dalam mengajarnya. Bahkan mujizat-mujizat juga dibuatnya. Nah, ibu bapak saudara terkasih, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak membuat tanda. Hanya masalahnya mata hati orang itu tidak terbuka. Telinga hati orang itu juga tidak terbuka. Sebetulnya dia bisa melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Orang yang disembuhkan menjadi, orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat. Dia bisa melihat bukti dari orang-orang yang sembuh dari penyakit itu. Setiap sabdanya pun dia juga bisa mendengarkan kuasa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena telinga hati dan mata hatinya tidak terbuka, maka dia pun juga tidak mampu melihat siapa Tuhan Yesus di hadapannya. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, ini bacaan kitab suci. Nah sekarang untuk diri kita, seringkali orang juga menguji Allah. Apakah yang di hadapan dia itu adalah Allah atau tidak? Dia menguji Allah. Padahal orang itu seringkali lupa bahwa kemampuan, istilahnya semacam paranormal, menyembuhkan segala macam itu juga dimiliki oleh setan sebetulnya. Sedangkan kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan dan membuat orang itu sembuh, membuat orang itu tahir, dan membuat orang itu nyaman, bisa beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kalau yang bukan dari Tuhan, kita bisa melihat memang orang itu sembuh, tetapi hidupnya tetap mengalami penderitaan, mengalami beban, karena harus seolah-olah membayar
kesembuhan itu kepada yang menyembuhkan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, bagi diri kita tidak perlu menguji Allah, tetapi kita dengan mata batin, mari kita membuka hati, membuka mata telinga hati kita, mata hati kita dan telinga hati kita buka, sehingga kita bisa melihat apakah yang ini itu datang dari Allah atau tidak. Dengan demikian seperti itu kita bisa peka dan bisa mendengarkan dan bisa melakukan dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kadangkala orang hanya menggunakan akal semata tanpa menggunakan hati. Kalau ini masuk akal, ya dia terima. Kalau tidak masuk akal, dia tolak. Dan dia lupa bahwa karya-karya Tuhan seringkali tidak masuk akal. Hal yang mustahil bisa menjadi hal yang mungkin bagi Tuhan. Orang sakit kusta bisa disembuhkan hanya dengan sabda saja. Ini tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan itu menjadi hal yang mungkin terjadi. Yang bisa terjadi. Sehingga kita bisa melihat bahwa akal saja belum cukup untuk bisa merasakan dan mengalami Allah. Perlu hati yang terbuka. Maka kita harus memasang hati kita dengan telinga yang siap untuk mendengarkan, dengan mata yang siap untuk melihat. Sehingga kita dengan kepekaan yang kita punya, kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah diperlengkapi juga dengan budi dan akal, maka budi dan akal ini itu sebagai kendaraan atau sebagai sarana untuk memperlengkapi supaya kita juga bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Akal dan budi kita pakai untuk bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Karena kadangkala akal dan budi untuk menang-menangan. Dan ini keliru. Justru dengan kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita itu bisa memperlihatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan tetap hidup dalam sejarah kita. Nah, Tuhan yang menyejarah dalam kehidupan kita inilah memperlihatkan bahwa Tuhan itu walaupun Tuhan Yesus itu sudah mekrat 2000 tahun yang lalu, tapi dia tetap hadir di depan kita. Tetap hadir untuk mendampingi kita. Tuhan tetap menyejarah di dalam hidup kita. Nah, itulah sebetulnya mengapa Tuhan tidak memberikan tanda kepada orang Farisi, karena orang Farisi bebal, tidak peka. Maka mari kita mencoba untuk membuka hati dan diperlengkapi dengan pikiran kita. Kita mempertanggungjawabkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat merenungkan.